Misteri dana bansos DKI, sandiwara Anies selama menduduki kursi gubernur terungkap. Ya, tentu kami sangat menyesalkan ya, di saat warga seharusnya mendapatkan bantuan secara utuh dan kita meminta memang proses penyaluran bantuan sosial tersebut langsung didistribusikan kepada warga ya. Jadi kita harapkan tidak ada melalui proses perantara atau misalnya dikumpulkan dulu di kantor kepala desa atau di tempat-tempat tertentu yang sangat potensial untuk terjadi pemotongan atau penyelewengan. Melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Yang pelapor itu dilindungi undang-undang, gitu ya. Pengayaan informasinya bisa dilakukan, ya. Kemudian verifikasi telahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan, gitu. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial, kan begitu ya, yang kemudian justru kontraproduktif dengan upaya-upaya kalau memang benar ada dugaan korupsi itu terjadi. Akun Kurawa juga mengajak kita mengingat kembali pada kebohongan Gubernur Jakarta saat itu, Anies Baswedan, yang berbohong di depan publik di acara bersama Abdullah Gimnastiar atau Agim yang menyebutkan bahwa isi paket sembako itu ada daging sapi dan daging ayamnya. Ternyata Anies bohong besar. Ini fakta kebohongan Anies terbesar yang abadi hingga saat ini. Apalagi kebohongan itu di masa-masa susah, yakni masa pandemi. Kemudian akun Kurawa menampilkan hasil investigasi lapangannya bahwa ia berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gedung itu aja sebanyak 1000 ton dalam bentuk pakitan 5 kg. Menurut akun Kurawa dipastikan 100% kondisi beras bansos DKI ini rusak. Menikmati panggung sandiwara senikmat-nikmatnya, itulah yang dilakukan Anies selama menduduki kursi gubernur DKI. Tak tahu apakah dirinya terlibat dalam peristiwa ini atau tidak, yang pasti sudah sepatutnya pemimpin itu tahu semua gerak-gerik jajarannya yang dirasa mencong. Pasti teman-teman sekalian penasaran nih peristiwa apa yang terjadi sampai diriku mencolek nama Anies Baswedan. Kalau penasaran, yuk kita buka tabir kebohongan yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh oknum culas. Karena sejatinya bangkai pasti akan tercium bau busuknya. Masih ingat tidak kalian dengan bansos DKI 2020 yang isinya sembako serta daging ayam atau sapi? Pastinya ingat dong, uang itu pernyataan dari Pak Anies Baswedan, sang gubernur DKI saat wawancara via Zoom-nya dengan AAJ. Apakah kawan-kawanku yang tinggal di wilayah DKI mendapatkan bansos seperti yang dikatakan Anies? Jujur saja tak apa kawan, banyak kok sahabat kita di luar sana yang termakan bualannya Pak Anies itu. Memang sejatinya Anies itu kan suka mengada-ngada. Dia itu gemar memberi statement agar rakyat tuh percaya dengan ucapan legitnya itu. Wih, lihai betul nih Anies menghipnotis rakyat dengan ucapannya yang tak masuk di akal. Ucap terheranku. Kita kulik bersama yuk masalah dana bansos DKI ini agar kita semua tahu faktanya. Saat pandemi COVID-19 terjadi, banyak anggaran dari APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako. Nah, Dinsos yang mengelola dana itu menunjuk 3 rekanan untuk menyalurkan paket tersebut, yakni Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rexo Abadi. Namun entah mengapa anggaran terbesar diamanahkan pada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun rupiah. Mengapa tak dibagi rata dengan ketiganya ya? Ujarku. Sedangkan PT Food Station 370 miliar dan PT Trimedia Imaji Rexo Abadi 425 miliar. Mungkin saja Dinsos memberikan porsi besar untuk Pasar Jaya karena statusnya milik masih perusahaan umum. Jadi ya lebih mudah untuk administrasinya. Lanjut, dari cuplikan video singkat itu terlihat narasumber ini berhasil memasuki gudang penyimpanan beras milik Perumda Pasar Jaya. Begitu tercengang saat diriku memperhatikan dengan jelas pemandangan video yang menampakkan karung-karung beras, 1000 ton beras busuk terkumpul dalam satu gudang. Mungkin sudah dipastikan 100% kondisi beras yang sudah seperti tepung itu nampak menguning. Beras itu sudah tak bisa dikonsumsi manusia, bahkan hewan pun tak layak untuk memakannya. Miris sekali nasib tumpukan beras itu, terasa begitu mubazir. Mengapa beras sebanyak itu ditimbun? Bukankah beras itu seharusnya disalurkan pada rakyat DKI di tahun 2020 sampai 2021 lalu ya? Wah, banyak sekali pertanyaan yang mencuat dalam otakku.
Sulit sekali rasanya untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaanku itu. Tak sampai di situ saja, narasumber pun mendapatkan beberapa data penting yang bersumber dari forensik, audit Ernst & Young, sudah